Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap mendengarkan dan mau melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebelum duduk, lihat kanan kirinya, bilang, saudara datangnya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih buat tim pujian penyembahan. Shalom. Shalom saudara. Terima kasih buat Pak Gembala, Pak Wijaya dan Ibu serta tim GB Pantai Mutiara yang luar biasa, gitu ya. Tadi pas datang Pak dari jauh sudah digini-giniin Pak. Pas sampai di sini disambut lagi. Pas sampai meja disambut dengan combro saudara. Bahwa di tempat saudara ada kehidupan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Perkenalkan nama saya Boyke Marganda Swaduan Pakpahan. Saya orang Batak, mukanya Ambon. Tapi hatinya lembut seperti orang Jawa Pak. Otaknya kayak orang Cina. Gitu ya, saya datang bersama dengan istri saya yang tercinta dan tercantik di antara wanita tempat ini. Soalnya istri saya Pak. Bersama dengan mama saya dan anak-anak. Pak Wijaya terima kasih sekali lagi. Harusnya saya minggu depan. Tapi Pak Wijaya minta saya minggu ini karena beliau minggu depan tidak ada di tempat. Saya sangat merasa appreciate gitu ya, bahwa beliau bilang saya mau ada di tempat ketika Pak Boyke khotbah. Beliau mau, saya yang deg-degan gitu ya. Nah hari ini tema khotbah saudara dalam 1 bulan ini yaitu tentang pintu kehidupan gitu ya. Saya ikuti khotbah Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini ya. Khotbahnya Pak Wijaya. Saudara masih ingat minggu pertama khotbahnya tentang apa? 100%-nya apa saudara? Nggak tahu? 100%-nya tuh ketaatan. Betul? Bagian kita berapa persen? Bagiannya Tuhan? Saudara simak khotbahnya. Saya aja merasa diberkati saudara. Lalu di doa pujian, Bapak juga menyampaikan ya Pak ya, tentang pintu kehidupan. Dia tanya, siapa yang lagi jomblo gitu ya Pak ya. Lalu di kemarin minggu kedua, saya lupa namanya Pak siapa, yang khotbah di bawah yang begitu berapi-api. Saya sampai agak pusing juga Pak, ke kiri kanan gitu ya. Tapi ya itu, beliau on fire gitu ya. Nah hari ini saya membagikan tentang buah yang baik, hasilkan buah yang baik. Nah saudara di dalam kehidupan itu ketika kita bicara pintu kehidupan, tujuannya adalah supaya kita menghasilkan buah. Yang setuju katakan amin. Karena yang dituntut dalam kehidupan orang Kristen itu adalah setuju saudara? Tetapi apakah tujuannya memang kita yang Tuhan mau buahnya? Halo? Kira-kira yang Tuhan mau itu buahnya apa pertumbuhannya? Bagi dua dulu nih, para nabi dan para rasul nih. Menurut saudara yang sebelah sini, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, itu berbuahnya apa bertumbuhnya? Halo? Bertumbuhnya apa berbuahnya? Kalau kita pohon berbuah nih, selain buah apel, apelnya dipetik, kita nikmati tidak? Halo, kita nikmati tidak? Di mana pohon apel menikmati buah apel Pak? Nggak pernah menikmati, setuju nggak Bapak Ibu? Tetapi yang Tuhan tuntut, saya sampai bingung Tuhan kenapa Tuhan mau kita berbuah? Apa sih gunanya Tuhan? Supaya dilihat orang. Cuman sedikit saudara dari hasil buah saudara yang orang lihat. Tetapi satu hal yang Tuhan mau kalau kita berbicara tentang pintu kehidupan. Bahwa ketika saudara Tuhan tuntut berbuah, Tuhan gak pengen buah saudara. Yang Tuhan pengen saudara nempel sama dia. Yang Tuhan mau saudara bertumbuh bersama dengan dia. Kalau soal buah mah soal belakangan. Itu hanya soal hasil. Tetapi yang Tuhan mau jangan sampai saudara kering, dipotong, lalu dibakar saudara. Makanya saudara bersyukur ada di gereja tempat ini. Gereja yang memiliki visi. Gereja yang memiliki yang namanya itu nilai-nilai kehidupan. Tema bulan ini saudara pintu kehidupan dikatakan. Kalau saudara belajar tentang pintu kehidupan, saudara ulangi khotbah-khotbah yang telah disampaikan. Saya percaya sekali saudara, kehidupan saudara tidak lagi tentang aku. Tetapi kehidupan saudara akan berbicara tentang dia.
Kalau saudara sudah berbicara tentang dia, maka keakuan saudara, itu saudara tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyelesaikan setiap perkara-perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Siapa di dalam kehidupan ini tidak punya masalah? Semua kita punya masalah, apalagi Pak Gembala saudara. Karena survei sudah membuktikan bahwa pekerjaan yang paling stres nomor 2 adalah gembala, Pak. Nomor 1 saya lupa, tapi nomor 2 itu gembala. Tadi ngobrol sebentar bahwa Pak Gembala saudara sudah pernah turun beratnya 10 kilo ya Pak ya. Tapi puji Tuhan, sudah naik 10,5 ya Pak ya. Artinya begini saudara, bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak punya masalah. Lihat kanan kiri saudara, coba lihat kanan kirinya. Punya masalah itu saudara. Betul, walaupun saudara lihat teman saudara alisnya udah kayak samurai, masalahnya masih banyak gitu. Masih banyak Pak. Tetapi kan permasalahannya begini saudara, bukan masalah yang kita sembah, tapi Allahnya. Maka ketika kita berbicara tentang hasilkan buah yang baik, slide selanjutnya dikatakan begini saudara. Di dalam PowerPoint, di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 20. Saudara boleh buka Alkitab, boleh juga bisa lihat di PowerPoint yang ada. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yang setuju katakan amin. Pohon yang apa saudara? Menghasilkan buah yang bisa ada yang menyanggah? Enggak ada. Bisa ada yang menolak? Enggak ada. Lalu dikatakan begini. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Simple itu hidup sama Tuhan. Lalu dikatakan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, nih perhatikan saudara, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setuju ya? Kalau saudara misalnya diajak pergi itu ya ke Holy Land, ke Israel. Misalnya Pak Gembala buka gitu. Kita akan bikin perjalanan 2023 ke Israel. Gitu. Saya diajak ya Pak. Lalu ketika saudara jalan rupanya ada pohon zaitun. Nah ketika ada pohon zaitun, lalu dari saudara bilang, bukan itu pohon delima. Bukan ini pohon zaitun. Udah benar-benar pohon zaitun. Tapi dia bilang, ini pohon delima. Kira-kira siapa yang sakit? Pas saudara bilang yang bilang pohon delima, bilang sakit nih orang. Lalu kata Pak Wijaya, kita baptis lagi aja. Artinya begini saudara. Ketika saudara memiliki pertumbuhan, saudara menjadi satu pohon. Pasti itu menghasilkan buah yang sesuai dengan nama pohon itu. Di dalam kehidupan saudara untuk menghasilkan buah yang baik, jangan mau jadi siapa-siapa. Jangan mau menjadi orang lain. Tetaplah jadi diri saudara. Makanya gali talenta dan karunia yang ada dalam diri saudara. Saudara lihat pengkhotbah, pengen pengkhotbah. Saudara lihat pemusik, pengen menjadi pemusik. Saudara lihat WL, pengen jadi WL. Jangan saudara, jangan jadi orang kepengen. Tetapi jadilah orang sesuai, tanya Tuhan, Tuhan aku ini buahnya buah apa ya? Pohonnya pohon apa ya? Kalau saudara ngerti saudara pohon apa saudara, saudara tidak akan pusingkan orang punya talenta dan karunia seperti apa. Justru saudara pusing kalau misalnya saudara tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Betul? Nah kalau kita berbicara buah, buah itu banyak, ada buah apel, buah cabai itu buah-buahan. Tomat juga buah. Nah di dalam buah juga saudara, mungkin saudara berpikir pengennya tuh kalau saudara buah, pengennya buah yang manis, asam, pahit atau pedas. Makanya banyak orang Kristen diabetes. Pengennya yang manis saja, akhirnya apa hidupnya saudara? Sensitif, ditegur dikit baperan, luka, lama sembuhnya gak sembuh-sembuh. Ngomong kanan kirinya, yang dia bicarakan bukan elu bilang. Betul gak saudara? Kita kan pengen banget kalau buah tuh yang manis. Jangan. Mungkin ada di antara saudara jadi buah cabai yang pedas. Kalau ngomong pedasnya minta ampun. It's okay, gak apa-apa. Kalau memang itu saudara menjadi orang yang Tuhan pakai menjadi nabi. Yang tegurnya, sukanya menegur, menjadi pedas. Ibu-ibu di sini kebanyakan buahnya tuh, pohonnya tuh pohon cabai Pak. Betul gak? Ibu-ibu kalau di rumah pedasnya kalau ngomong minta ampun ya betul ya saudara ya.
Tapi nggak apa-apa. Lebih bagus ibu-ibu jadi cabai daripada bapak-bapaknya cari cabai-cabean di luar. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu di tempat ini tetap jadi cabai, Bu. Tetap pedas. Nah, itu kita berbicara tentang buah, saudara. Nah, ketika dikatakan demikianlah setiap pohon menghasilkan buah yang baik. Nah, apa itu buah yang baik? Poin selanjutnya, saudara, dikatakan, tuh ada pohon cabai itu di atas. Ya, nah saudara perhatikan, apa itu buah yang baik? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus saudara, terus penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan, tidak ada hukum yang menentang apa saudara? Lihat, kalau saudara berbicara tentang pintu kehidupan, itu berbicara tentang kehidupan. Pak, Bu, yang hidup itu adalah pohon. Ada pertumbuhan di dalamnya. Ketika saudara menjadi pohon yang menempel kepada Tuhan, saudara akan menghasilkan buah. Buah yang tuntut, buah yang baik yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saudara dan saya, cuman Galatia ini saudara. Ini buahnya. Saudara gak usah cari buah-buah yang lain. Cuman ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya. Yaitu tetapi buah roh ialah kasih. Dalam satu pohon banyak buah saudara. Apalagi saudara, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Di sini dikatakan saudara, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Halo. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika hidupmu melakukan buah roh, maka tidak ada satu perkara yang saudara tidak bisa sanggup untuk kalahkan. Yang setuju katakan amin. Ketika saudara menghidupi buah roh, maka tidak ada satu musuh pun yang bisa melawan hidupmu. Tidak ada satu kutuk pun yang akan menempel dalam kehidupan saudara. Tidak ada satu penyakit pun yang terus menerus menjadi ada dalam kehidupan saudara. Opungnya kena gula darah, maka bapaknya kena gula darah. Lalu dia bilang anaknya pasti kena gula darah. Saudara setuju? Saya tidak setuju. Ketika saudara hidup di dalam kasih, ketika saudara menghidupi kasih Tuhan dan hidup di dalam buahnya, maka lihat saudara, pelan-pelan segala kutukmu, segala kegagalanmu, segala sakit penyakitmu, segala manifestasi daripada kuasa si jahat itu pelan-pelan akan rontok. Karena kenapa saudara? Kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Tetapi kalau saudara tidak hidup di dalam kasih, maka saudara hidup dalam kebencian. Hidup di dalam kedagingan. Kalau sudah hidup dalam kedagingan, maka saudara hidup di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Mazmur 107 ayat 17 dikatakan begini. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Simple saudara. Kalau saudara ingin sembuh dari sakitmu, sakit secara ekonomi, sakit secara tubuh, sakit secara apapun dalam kehidupanmu, simple. Bereskan dosa-dosamu. Yang setuju katakan amin. Karena Mazmur 107 katakan ada orang-orang menjadi sakit. Kenapa ya? Sebab kelakuan mereka yang berdosa, Pak. Ikut Tuhan tuh gak sulit, ikut setan yang sulit hidup kita. Demi Tuhan yang hidup saudara. Saya sama istri ini bukan full timer gereja dan bukan kerja di sekuler. 100% menjadi hamba Tuhan penuh, Pak. Yang setiap hari hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan saya sama istri, kalau kita tidak orang bekerja, saya bilang, kita tidak boleh berhutang. Setuju dong? Kalau saya berhutang mau bayar pakai apa? Pakai darah Yesus. Maka apa yang kami lakukan? Tuhan, cukupkan kebutuhan kami. Tuhan, lakukan bagian. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baiknya. Maka saudara, kalau mau nempel sama Tuhan, banyak-banyak makan buah. Orang dunia juga bilang begitu kan? Banyak makan buah, nggak kolesterol saudara. Banyak makan buah, sehat jadinya. Coba kalau saudara banyak makan daging. Kedagingan. Kolesterol. Betul nggak saudara? Apalagi babi kecap, babi panggang. Akibatnya apa saudara? Hidup menjadi daging, gampang sakit. Hebat ya saudara ya. Makanya sebelum dunia lakukan apapun, Tuhan sudah lakukan. Banyak makan buah roh. Saudara dibenci, dijelek-jelekin. Makan tuh buah kasih, 3 kilo kayak sehari.
Semakin saudara diejek, semakin saudara jelek-jelekin gak apa-apa. Cuman orang cakep Pak yang dijelekin. Orang jelek tuh gak mungkin dijelekin, mentok saudara. Jadi kalau saudara di sini suka dijelek-jelekin, suka digosipin, diomongin, bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara cakep. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Gak usah pusing hidup ini Pak, Bu. Pusing kalau kita tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin ya. Nah ketika kita ingin memiliki buah yang baik, ini buahnya. Kalau saudara hidup ini yang paling keren saudara. Saya mendapatkan teriamannya begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Keren banget saudara. Mungkin saudara sedang menghadapi satu sakit penyakit. Mungkin saudara sedang menghadapi satu masalah keekonomi keuangan. Mungkin saudara sedang menghadapi proses dalam bisnis. Dalam usaha, kok begini. Please, lakukan ini Pak, Bu. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan ada di depannya. Dan Tuhan ada di belakangnya. Dan tangan Tuhan mengurapinya. Katakan wow. Kalau orang sudah bersama dengan Tuhan, siapa yang menjadi lawannya Bapak Ibu? Di tengah-tengah pandemik Pak. Hamba Tuhan model begini yang muka kayak debt collector. Saudara puji Tuhan kami bisa bangun rumah. Bukan kuat dan gagah kami, tapi karena roh Tuhan. Suatu hari istri saya bilang gini, Pak kita butuh duit Pak sekian juta. Malam-malam saudara mau tidur, harusnya malam-malam tuh ngobrolnya yang enak gitu ya. Istri bilang gitu, perlu duit sekian juta. Untuk apa? Untuk ini. Yaudah mama berdoa, papa bertindak, biar Tuhan berkehendak. Lalu kami bilang takbir gitu saudara. Artinya Allah kita maha besar, amin. Tidur pagi-pagi bangun. Istri saya cek HP, karena kalau saya cek HP itu suka lama gitu ya. Suka gak ini sama HP. Makanya tadi Bapak telepon gak keangkat ya Pak ya. Tapi saya tahu nomor Bapak, angka 8-nya banyak. Berarti berkatnya gak putus-putus ya Pak ya. Ya Pak ya. Iya dong Pak. Sampai merah muka Bapak. Pasti dipenuhi darah Yesus nih Bapak nih. Nah ketika istri saya bilang begitu, dia bilang gini, Pak ada yang tanya nomor rekening Papa. Itu langsung bangun saya bilang, langsung balas mah. Karena kan gak boleh lama-lama sama pengusaha saudara. Lebih dari 30 detik itu bisa berubah nanti nominal. Tepat saudara. Apa yang kami butuhkan nominalnya segitu. Kenapa saudara? Hidupi hukum kasih. Nikmati buah roh. Saudara lagi apa? Cemas, makan buah kesabaran. Betul saudara? Saudara lagi apa? Lagi pengen marah, pengen emosi, makan tuh buah kelemah lembutan. 8 kilo sehari saudara. Makan saudara. Nikmat. Saudara. Ketika saudara makan semuanya ini, perhatikan saudara. Maka hidup saudara ada penguasaan diri. Kalau kasih tidak ada penguasaan diri, bisa bablas saudara. Hidup manusia ini gak ada puasnya. Maka perlu ada roh Tuhan untuk kita bisa menguasai diri. Setuju katakan amin. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita sudah melihat bahwa di dalamnya apa itu buah yang baik, yaitu adalah buah roh. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 4, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik itu. Saya bacakan buat saudara, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau saudara nanti baca di rumah Yohanes 15 ayat 1 sampai selesai, itu ada 3 kali kata tinggal yang Tuhan berikan. Yang pertama dikatakan tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firmanku, dan tinggal di dalam kasih. Rupanya untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik, maka kita tidak bisa keluar daripada Tuhan. Keadaan lagi baik tetap masuk. Keadaan lagi tidak baik tetap tinggal di dalam Tuhan. Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara akan lihat. Ternyata Tuhan itu ada. Ternyata Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Ternyata Tuhan itu benar-benar menempel dalam kehidupan kita. Saudara please, hari-hari ini Tuhan sudah mau datang.
Ciri-cirinya saudara sudah lihat. Kalau dalam kitab Matius dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ciri daripada akhir zaman di dalam Timotius 3 dikatakan. Pesta pora, percabulan, tidak menghormati, itu adalah ciri-ciri daripada akhir zaman. Dan kita sudah ada di akhir zaman. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun pekerjaan, apapun situasi kondisi saudara, jangan keluar daripada Tuhan. Jangan keluar dari firman-Nya. Jangan keluar daripada kasih-Nya. Ketika saudara menempel kepada Tuhan, kenapa aku gak boleh keluar? Karena dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kalau di Matius tadi kita baca, hasilkan buah yang, kenapa tidak dibilang buah yang benar? Kenapa dibilang buah yang baik? Tetapi di dalam Yohanes ini dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Kenapa tidak dibilang pokok anggur yang baik? Ternyata saudara, bahwa pohon itu sudah benar. Bahwa pohonnya itu benar, pohon anggur. Tapi untuk menghasilkan buahnya, tidak perlu benar lagi. Karena sudah pasti benar. Tetapi, apakah engkau berbuah yang baik, apa tidak baik? Yang nangkap katakan amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Satu pohon apel, saudara. Benar gak dia pohon apel? Tapi untuk dia bisa berbuah yang baik sama tidak baik, itu masalahnya adalah bagaimana dia untuk bisa bertumbuhnya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya sudah benar berada di pokok anggur yang benar. Yang ngerti katakan amin. Tetapi permasalahannya, apakah saudara di pokok anggur yang benar sudah berbuah yang baik? Apa tuh berbuah yang baik? Sudah menghasilkan buah roh. Apa tuh berbuah yang baik? Sudah tinggal di dalam Tuhan. Sudah tinggal di dalam firman-Nya. Sudah tinggal di dalam kasih. Apa tuh tinggal di dalam aku? Tinggal di dalam Tuhan 1 kali 24 jam. Kelakuan saudara, saudara akan lihat Tuhan memandang aku. Penyembahan bukan berbicara tentang saudara ngurung di kamar yang lama. Tapi penyembahan adalah bagaimana saudara memiliki nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara pulang dari tempat ini, saudara lihat ada sampah, saudara ambil, buang tempat sampah, itu penyembahan. Saudara mentaati setiap firman Tuhan, itu penyembahan. Saudara pulang dari tempat ini saling tegur sapa, shalom, itu penyembahan. Penyembahan saudara, itu harus dilihat dari hasilkan buah yang baik. Karena dikatakan, dari mana engkau tahu dia menghasilkan buah yang baik? Dari buahnya. Halo Bapak Ibu. Kalau saudara ingin masuk dalam pintu kehidupan, maka saudara harus lihat pertumbuhan saudara bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik? Poin selanjutnya, untuk bisa menghasilkan buah yang baik, kita harus memelihara firman Allah senantiasa. Memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran, serta menjadikannya penuntun dalam tindakan kita. Kita banyak sekali saudara mengerti firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, tapi tidak memelihara. Yang namanya memelihara itu menghasilkan satu pertumbuhan. Yang memelihara itu menghasilkan satu pertumbuhan. Satu yang namanya itu ada progres saudara. Berapa minggu yang lalu saya pelayanan ke Lampung saudara. Lalu di dalam pelayanan itu dikatakan begini saudara. Pak, kalau pohon terlalu cepat tumbuhnya, itu batangnya lemah, gak kuat. Gampang sekali goyah dan gampang sekali misalnya dipotong, itu dia langsung kepotong. Oh iya Pak, iya. Tetapi kalau pohon itu bertumbuhnya itu lama, itu pasti kuat, saudara. Artinya apa saudara? Jangan buru-buru untuk mau saudara dalam pelayanan, wah mau langsung. Tapi deep dulu, dalam dulu sama Tuhan. Terus dalam. Tadi Pak Gembala bilang saudara, sebelum beliau membuka gereja ini 16 tahun saudara. Harus di dalam dulu. Akarnya kuat dulu. Maka ketika mulai pertumbuhannya, itu mau goncangan seperti apapun tetap kuat. Kenapa saudara? Memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Kenapa saudara? Karena tinggal di dalam Tuhan. Yang repot dalam kehidupan kita saudara, ngerti firman gak tinggal di dalamnya. Gampang goyang, gampang hancur, gampang rubuh saudara.
Maka poin pertama untuk saudara masuk pintu kehidupan untuk menghasilkan buah yang baik ini. Memelihara firman Allah senantiasa. Di mana dalam hatimu, dalam pikiranmu, serta menjadikan penuntun dalam tindakan kita. Yang mau katakan amin? Anda bukan berasal dari dunia ini, Anda berasal daripada kerajaan surga. Maka hendaknya firman Tuhan sungguh-sungguh menjadikan kita ini menjadi panutan. Firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadikan hidup kita ini adalah menjadi maps dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara tidak memelihara firman Tuhan, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang munafik, saudara. Pelayanan yang hanya sekedar batas 2 jam selesai, habis itu kita kembali lagi menjadi orang yang semula. Tetapi yang Tuhan mau memelihara firman Tuhan di hadapan keluargamu, di hadapan istrimu, di hadapan suamimu, di hadapan anak-anakmu, di hadapan siapapun, engkau tetap sama. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Lalu poin yang kedua yang Tuhan ingatkan saudara. Memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Allah. Menolak dosa saudara. Tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dosa jangan ditengking saudara. Dosa dijauhi. Ya. Namanya dosa itu gak perlu ditengking-tengking saudara. Jauhi. Hindari. Kalau saudara ingin melihat buah yang baik masuk dalam pintu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, maka yuk memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Kita ini manusia berdosa. Cara membersihkan hidup kita sering-sering baca Alkitab. Pelan-pelan dosa kita rontok saudara. Pelan-pelan kita dibersihkan. Enggak ada tuh bim salah bim langsung menjadi Superman saudara. Pelan-pelan. Makanya setiap pagi pastikan saldo dosa saudara menjadi 0. Setiap pagi datang kepada Tuhan. Minta Tuhan bersihkan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Maka saudara akan melihat. Saudara menjadi orang-orang yang berbeda. Saudara menjadi orang-orang yang tidak sama lagi. Dan poin yang terakhir saudara. Orang yang menghasilkan buah yang baik. Masuk dalam pintu kehidupan. Dia bertanggung jawab dalam kerajaan Allah. Setiap saudara punya tanggung jawab dalam kerajaan Allah. Matius 6 berbicara tentang hal kekhawatiran. Tuhan katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Sedangkan kita manusia gak luput dari kekhawatiran. Betul ya saudara ya. Kalau kita khawatir sama seperti orang yang tidak menyembah Tuhan. Lalu apa yang harus kita khawatirkan? Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seharusnya yang kita khawatirkan adalah kalau kita tidak menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita kalau misalnya gak baca Alkitab sehari, khawatir gak? Gak doa sehari, khawatir gak? Coba gak lihat status Instagram sehari. Coba kalau misalnya sehari gak kuota gak ada, waduh dunia kayak kebalik betul ya. Tetapi hari ini yuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika saudara bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kerajaan Allah, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan hebat dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. 3 poin yang hari ini saya bagikan. Memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran serta menjadikan penuntun dalam tindakan kita. Yang kedua, memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Allah. Dan menolak dosa dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan terakhir, bertanggung jawab terhadap nilai-nilai kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tetapi hari ini saya undang worship leader singers. Kalau saudara ingin masuk dalam pintu kehidupan, mungkin ada dalam rumah tangga saudara yang sepertinya tidak hidup. Rumah tangga sepertinya mati. Mungkin dalam usaha saudara kok begini-begini aja. Yuk mulai ambil langkah. Dengan saudara mentaati setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kalau saudara sudah mendengarkan 100% saudara harus taat. Ternyata saudara bagian saudara cuma 10%. 90% itu bagian Tuhan. Bukankah engkau bisa menyembah Tuhan? Tuhan yang luar biasa hebat dan dahsyat. Berapa banyak saudara yang mau masuk dalam pintu kehidupan? Berapa banyak saudara yang mau menghasilkan buah yang baik? Bisa angkat tangan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa dan penyembahan kita. Ora bataka ya rala.